konsulen di bagian ortopedi dan traumatologi dan juga residen sekalian, serta dari tim Eskolab Academy dan Bibron. Selamat datang pada acara pagi hari ini di Basic Orthopedic Skill Course BOSC. Jadi ini adalah hari pertama dan acara pertama yang kita lakukan bersama. Sebelumnya mari kita mulai dengan kata sambutan dari Ketua kelompok staf medik dan juga Kepala Program Studi dari bagian ortopedi dan traumatologi. Pada waktu dan tempat dipersilakan. Pada yang terhormat Bapak Dekan, kemudian Ketua Koordinator Program Studi Ortopedi dan Traumatologi FK Unsri, kemudian para staf sekalian, serta dari Eskolab Academy dan dari Bibro. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih ya, pada hari ini kita sebagai program studi yang termuda di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya berhasil para residen sekalian. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih sekali atas bantuan dari Eskolab Academy beserta Bibron sebagai sponsor pada acara tersebut. Mungkin sekian sambutan dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuli dari bagian ortopedi dan traumatologi, Dr. Hendra Renas, spesialis ortopedi konsultan. Waktu dan dipersilakan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, yang terhormat KSM Ortopedi Rumah Sakit Muhammad Hussein, dan para staf dan juga teman-teman Eskolab Academy. Selamat pagi sama pelibur di Palembang. Pada kesempatan kali ini saya sampaikan bahwa khusus ini adalah khusus ortopedi yang pertama yang sudah disampaikan oleh Dr. Nur. Tadi sebelumnya ini yang pertama kali, oleh karena kita merupakan studi yang paling muda. Walaupun paling muda, kita alhamdulillah kayak bisa nantinya diharapkan untuk sejajar dengan yang sebelum-sebelumnya. Makanya mungkin untuk berikutnya kita harus secara kurikulum ada beberapa khusus dan kondisi bisa bermuat bagi kita semua. Saya akhiri sambutan pagi ini yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Hendra. Baik, untuk selanjutnya akan diberikan sambutan oleh Eskolab Academy kepada Mas Rimbong Wibisana. Dipersilakan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah untuk telah memberikan nikmat dan kesehatan untuk kita semua dapat bisa berkumpul di sini dalam kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan kepada yang terhormat Bapak Dekan Dr. Syarif Husin, Dr. Hendra Leonas sebagai KPS Unsri, Dr. Nur Rahmat Lubis sebagai KKSM Ortopedi. Kami di sini bersama-sama ingin memberikan kontribusi besar untuk bisa memberikan standar kualitas yang tinggi dalam kursus ini yang dilaksanakan selama 2 hari ini. Dan melalui sambutan ini, saya ingin memberikan gambaran singkat Eskolab Academy Indonesia, profil Eskolab Academy Indonesia bagian dari Bibron Group yang berperan di pendidikan medical industry di dunia. Jadi dari sini mari kita bersama-sama saya mau memperlihatkan biasa bekerjasama dengan asosiasi-asosiasi, dan kebetulan di sini Dr. Nur Rahmat Lubis sebagai instruktur dan ketua pendidikan di acara dari Kolegium Ilmu Bedah Indonesia di STC. Kami sudah lama bekerja sama dan acara tersebut
kita running ada di Bali, dan bisa long term kerjasamanya dengan reguler seperti yang disampaikan oleh Dr. Hendra tadi. Demikian sambutan dan perkenalan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya akan diberikan opening speech dan juga langsung akan dibuka acara kepada Dr. Syarif Hussein sebagai dekan dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Dipersilakan untuk waktu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Syukur kita kepada Allah SWT atas pertemuan kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati KSM, Ortopedi, Gubernur, yang kami hormati KPS, Ortopedi dan Traumatologi, FKUSRI, Dr. Hendra, Bapak Ibu, para staf di lingkungan program studi ortopedi dan traumatologi. Ini yang saya banggakan, tamu kita Osklep Academy beserta timnya. Selamat datang di kampus FKUSRI, kampus Madang. Semoga pertemuan ini memberikan berkah dan suatu langkah maju khususnya untuk program studi kami yang baru ini, mewujudkan atau menjadikan khusus ini suatu wujud kurikulum yang standar di program studi kita. Tadi kata Dr. Hendra, ada lagi ya khusus-khusus lainnya. Nah, kalau kita runut ke dalam kurikulum kita, apakah boleh nanti dibagi 3? Saya minta surprise ya. Terima kasih pada program studi ortopedi dan traumatologi FKUSRI yang mewujudkan perdana khusus ini, dan mudah-mudahan khusus ini menjadi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Khusus, saya mesti noleh ke belakang nih. Basic Orthopedic Skill Course ya, yang diselenggarakan oleh program studi ortopedi dan traumatologi Fakultas Kedokteran Sriwijaya resmi dimulai. Mengucapkan terima kasih dengan dukungan dari Osklep Academy. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Staf-staf sekalian dan para residen ya. Ini hanya sekedar review ya. Jadi Bosce ini kan nggak ada di Solo, nggak ada di Bali, nggak ada di USU ya. Jadi salah satu yang dibilang Pak Dekan tadi ya, ini salah satu unggulan kita, bisa jadi salah satu unggulan kita. Ya, jadi Bosce 1 itu mungkin ke arah osteosintesis sama debu-debuman dan lain-lainnya. Nanti kalau Bosce 2 biasanya ke arah artroplasti, TKR, THR itu. Ya, saya pernah ikut yang Bosce 2-nya juga pernah ikut. Kemudian jadi Bosce itu nggak hanya untuk osteosintesis pada fraktur, tidak hanya menangani fraktur, tapi juga ke osteoartritis dan penyebab kelainan ortopedi lainnya ya. Jadi kita fokusnya nggak cuma tulang, tapi juga ke nerve, terus manajemen ya. Oke. Ini saya dapatkan dari halaman pertama Apply ya. Jadi ortopedi itu kelainannya bisa karena congenital, infeksi, artritis, metabolik, tumor, neurologik, disorder, dan injury ya. Jadi ini halaman pertama di Apply ya. Jadi harus paham ortopedi nggak hanya fraktur, tulang dan lain-lainnya ya, juga
penyebabnya bisa karena congenital infeksi artritis dan metabolik. Kalau saya biasanya singkatannya CITIMAS ya. Ya, CITIMAS ya. C I T I M A S-nya tuh nerves, pengganti neurological ini. Ada juga singkatan dari cinta ya, cinta. Anothernya dibagi lagi nanti di metabolik dan lain-lainnya. Nah, ini di halaman pertama dari Aple. Nah, sekarang kita balik ke arah yang pertama tadi ya. Dari sekian 7 ini kita membicarakan tentang injury ya. 7 injury, mechanical environment ya. Kita fokus ke arah sini dulu ya untuk yang posjet 1 ini. Jadi residen kan kebanyakan testingnya sampai sini ya, kurang. Itu namanya kamu mau nulis long arm case apa short arm case ya. Kalau long ya ini kan arm, ini forearm ya. Long arm case atau short arm case ya. Kan ini kan forearm ya. Arm di sini kamu bikin tinggi ini berarti. Nah ini bikinannya obet ini ya, bikinan obet ya. Yang kurang sebenarnya narik tali di sini buat ankle jointnya biar gerak ya. Nanti mungkin lain kali kalau ada traksi ya, yang jangka lama ya pasang padding di bawahnya, terus pasang diajarkan untuk gerakin sendiri ya. Kemudian ya jangan lupa itunya latihan otot tangannya, tricepsnya ya. Nah ini yang saya lakukan dengan dynamic traction ya, pakai Balkan frame. Kemudian yang tension band dan lasso tadi dijelaskan lebih lanjut ya, ini hanya review aja. Pelatihan screw. Nah sejarahnya kan screw itu dulu ya lubangnya cuma tengah-tengah ini aja, lubangnya tengah-tengah, terus datar ya, datar. Jadi menyebabkan nekrosis, karena datar itu menyebabkan nekrosis pada tulangnya yang di bawah plat ini langsung. Exercise-nya jadi stiffness, kemudian jangan lupa pasien jangan diminta istirahat dulu ya, jangan terlalu banyak kerja, elevasi untuk bengkaknya ya, kemudian aktif exercise dan pasif. Selanjutnya lecture yang akan diberikan oleh Dr. Ismail ya, tentang basic orthopedic instrument. Instrumen ya, basic instrumen yang dari power instrumen ini adalah kita bisa mengaplikasi apa saja instrumen-instrumen yang kita pakai, kemudian kira-kira komponen-komponen apa saja yang ada di dalam power instrumen itu, kemudian bagaimana mekanisme aksi dari power instrumen itu terhadap operasi yang akan kita lakukan, dan mungkin nanti ada diskusi-diskusi dikit ya mengenai power instrumen yang kita gunakan. Mungkin nanti Mas Tolib bisa bantu Mas ya, soalnya ini lumayan baru gitu. Nah juga digunakan untuk saver ya, misalnya kalau pada artroskopi ya kita men-saver sinovial atau men-saver articular surface ya, kemudian buat skin graft juga, kemudian pada pasien-pasien katarak ya, kemudian pada jaringan-jaringan otak ya, atau pada aspirasi pada misalnya pada urologi ya, pada lithotripsy. Sedangkan untuk disadvantages-nya ya, yang bahayanya ya, yang itu tadi sudah saya sebutkan ya, kalau terlalu panas itu bisa menyebabkan kerusakan pada bone cell. Nah biasanya sih bornya bagus ya, tapi mata bornya nih yang tumpul ya, itu saya punya rimmer drillnya buat artroskopi tuh Mas,
yang 8 mili itu kan rata-rata 8 mili itu saya masukkan. Nah itu sudah 11 tahun mas nggak diganti mas. Jadi kalau saya ngebor itu, saya udah malas ngebor residen, karena perlu usaha yang keras gitu, sampai berasap-asap gitu jadinya. Terpaksa harus disemprot sama air, tapi kan mestinya nggak seperti itu. Ya. Jadi kemudian aplikasinya bisa untuk endoprostesis, bisa untuk osteosintesis, ya, bisa untuk sternotomi dan plastik surgery, ya. Ya. Memang di tangan memang lebih ergonomik dan lebih ringan ya. Ya, memang yang ideal itu seperti ini. Jadi bukan yang terlalu berat. Nah ini yang enak tuh ada attachment khusus ya. Ada yang untuk wire, kemudian ada yang untuk screw ya, kemudian untuk drill, dengan ada yang quick coupling ya. Ya, jadi sangat mudah. Ya. Kemudian ini lapisannya ini titanium ya, Mas ya. Betul, titanium. Ya, jadi bukan ini ya, bukan besi ya. Jadi bebas korosif dan bebas karat ya. Nah itu mungkin yang ideal untuk power drill itu harus seperti itu ya. Ya. Nah ini mungkin macam-macamnya ya, ada power drillnya, kemudian ada oscillatingnya juga. Ya. Itu harus punya empat jenis power drill itu, atau hanya satu jenis, attachmentnya diganti-ganti mas? Ya, kalau untuk trauma sih satu aja cukup sebenarnya. Tapi kalau kita mengerjain yang heavy duty orthopedi, kayak pemakaian atorik, satu aja cukup sih dok. Oh gitu. Ya. Kalau berarti untuk trauma itu saw nggak bisa kan? Soalnya pakai attachment ya dok. Oh pakai attachment. Attachment ya. Jadi tinggal beli attachmentnya aja. Betul. Ya. Attachment, udah bisa buat motor. Jadi cuman satu aja cukup ya. Cukup ya. Nah ini attachmentnya nih dok, DP8R kayak gitu. Cuma dia bisa menampung soket yang panjangnya di bawah 50 mili. Oke. Jadi yang kecil ya. Yang kecil. Ya. Ya. Kalau yang kecil untuk arthroplasty nggak bisa mas. Tapi, Nggak mas. bisa. Ya. Jadi memang harus beli yang khusus lagi ya Betul, yang dedicated. untuk arthroplasty. Pasti. Ya. Jadi ada untuk trauma, ada untuk arthroplasty, sama ada untuk femur tadi ya. Ya. Jadi ada 3. Ya. Tinggal diganti attachmentnya. Nah ini buat attachment wire-nya ya mas ya. Betul, ya. Presiden udah bisa gunakan ini ya. Jadi jangan lebih mudah ya, karena kita ya ada lubangnya, ada pengaturannya besar kecilnya ya. Kemudian pada saat drill itu kita tekan handle-nya ya. Kemudian baru kita lakukan bor ya. Ini lebih simpel dibandingkan kita menggunakan AO Jacob ya. AO Jacob itu yang pakai unyil itu ya. Ini yang saya pikirkan ini, kenapa nggak buat itu ya, nggak buat pakai top top limiter ya, sehingga nggak capek-capek kita muter pas terakhir finalisasinya. Oh, iya dok. Ini manual dok. Masih manual. Iya. Enggak ada yang itu kalau nggak salah. Top limiter nggak ada ya. Oh yang ini yang manual, yang power nggak ada mas? Tadi di awal dok. Jadi di awal dia power. Nah untuk final. Oh final fiksasinya berarti. Ya, Manual. dia pakai Manual. manual. Jadi dia textile feedbacknya tahu dok nanti. Kalau pakai final ini. Saya kira itu pakai mesin juga tuh tadi pas muternya. Sebenarnya bisa, cuma nggak tahu nanti kita. Kita harus berhati-hati dok. Nah, Tetap kalau kalian ngebor
dengan menggunakan power drill ya, masang seru dengan power drill, ingat ya, harus tetap finalisasinya harus manual ya, jadi nggak boleh dihajar dengan power drill juga ya. Itu ya. Oke, mungkin yang terakhir ini merupakan semi circular si shape arm ya, jadi seperti lengan berbentuk C ya, dimana dia ada sumber X-ray ya, sumber X-ray, kemudian ada image intensifier-nya ya, sehingga kita bisa melihat langsung ya kondisi dari tulang itu langsung ya. Nah ini gambaran dari luas ya, collimation itu luas dari X-ray yang luas dari wilayah X-ray yang terlihat ya. Jadi kita bisa mengontrolnya dengan menggunakan collimation ya. Jadi sebenarnya kalau makin jauh ya, makin jauh si cupnya itu makin luas. Kalau makin dekat dia makin sempit. Sering-sering tuh terbalik karena bentuk yang besar itu kan bentuknya kayak tabung, jadi orang ngomongnya cup, padahal cupnya itu yang kecil, yang kotak itu, karena di dalamnya sebenarnya yang ada cupnya ya. Jadi yang ngeluarin radiasi itu cupnya ya. Nah ini ya, Dokter Nur 360 derajat ya, cuman itu dok sekarang lagi di radioterapi dok, pasti dipinjemkan dok katanya. Sebenarnya Dokter Hendra mungkin kalau untuk spine bagus yang itu dok, yang 3D itu, yang merek Orbit 3D. Makanya kalau memang itu dok minta ditolong dikembalikan dok ke ininya, ke rumahnya ya. Jadi kalau sekarang sih sudah ada yang bisa 360 derajat nih. Nah ini kemudian beam dari X-ray harus perpendikular terhadap limb atau bone ya. Jadi kita sesuai dengan yang kita inginkan ya. Biasanya kita ada lasernya itu ya, laser yang model bisa ya, ada lasernya biasanya, tapi nggak semuanya sih, nggak tahu saya yang Van Dijk ini punya nggak, kayaknya nggak, atau nggak dihidupkan aja itu ya. Siemens kan? Ya. Ada. Itu ada kayak lampu gitu loh. Jadi kelihatan di mana wilayah yang terkena. Ya. Jadi aplikasi dari SIAM ini sebelum surgical incision ya, misalnya tuh pada spine ya, menentukan level dari level dari tulang belakangnya ya. Bisa intraoperatif ya, untuk guide kita mereduksi dan memfiksasi, atau bisa post operatif ya, cek dari fiksasi ya. Kalau kemarin kita mengidentifikasi acetabulum ya, terobet ya, karena sudah ankylosing, jadi kita nggak tahu di mana posisinya yang tepat. Kita secara intraoperatif kita bisa lihat dengan menggunakan SIAM tadi ya. Nah ini aplikasinya, workflow-nya ya. Kemudian ini untuk preoperatif aplikasi ya, melihat video terlebih dahulu tentang bagaimana melaksanakan scrubbing yang benar ya, karena kita sudah semua rata-rata residen kita itu sudah melakukan tangan ya, sampai ke di atas elbow selama 2 menit, kemudian basuh dengan air, kemudian lanjutkan dengan memberikan sabun ya, sampai di atas atau di bawah elbow selama 1 menit, dan terakhir adalah 2 menit di wrist joint sampai ke head, dilanjutkan dengan 6 langkah WHO. Itu yang sudah di ya,
ambil sabun, ya, kemudian sampai ke atas siku. Ini dilaksanakan selama 2 menit. Kemudian kalau mau melakukan dengan sikap, arahnya satu arah saja, ya. Dan di kuku dan plantar atau palmar manus. Setelah 2 menit dicuci, ya, dibasuh dengan air mengalir. Posisinya seperti ini. Ambil sabun kembali, kemudian ini pakai yang steril. Ini kain yang disterilkan. Pegang bagian, nah, kemudian jatuhkan, ya, masukkan tangannya. Oke, kemudian asisten mengikat bagian belakang. Tangan jangan keluar dari baju. Kemudian kita akan memasang handskun dengan metode tertutup. Kanan ke kanan, coba diperlihatkan perlahan. Gerakannya dipelankan. Bisa nggak? Hah? Nggak bisa, ya. Pegang bagian belakang, ya, ini bagian belakangnya, kemudian putar. Ini tarik, jadi jempolnya ada tetap di jempol sini, kemudian tarik. Oke, selesai. Sebelahnya. Sebelahnya sama, coba perhatikan. Jangan keluar tangannya, tarik. Sudah tarik. Oke, selesai. Kemudian ini diikat, ya, jadi asisten yang berputar, kemudian diikat bajunya. Ini kalau kita mempergunakan baju kain yang disterilkan, ya, selesai. Nah, kalau akan berputar, maka bagian belakangnya yang harus bertemu, tidak boleh depan-depanan. Nah, kemudian kalau akan mengganti handskun, ya, lihat, mengganti handskun, tarik asisten, masuk kembali seperti ini. Sekarang kalau membuka, bagaimana caranya? Bagian belakang, ya, bagian ini kita buka dulu, kemudian bagian belakangnya dibuka oleh asisten. Pegang bahu kiri kanan, ya, bahu kiri dan bahu kanan. Kemudian, nah, diputar-putar. Jadi yang bagian dalam tetap di bagian dalam, bagian luar tetap di bagian luar. Kemudian handskun jangan sampai terlepas. Ya, lihat. Ini. Nah, dilepaskan. Oke. Jadi cabut. Nah, kemudian cara membuka handskunnya. Lihat. Ya. Dalam dengan dalam, luar dengan luar. Ya, tidak boleh berhubungan. Oke. Nah, kalau kita pakai yang disposable, bagaimana? Sama saja. Hogi. Ya, hogi. Yang disposable. Oke. Ini ada kertasnya. Ini sama, ikat dulu. Ya, diikat bagian belakangnya. Kemudian
kertasnya serahkan kepada asisten. Ya, dipegang. Kemudian pegang talinya, kertasnya tarik, baru di. Ya, jadi steril semua. Oke, selesai pemasangan gowning. Membukanya sama seperti tadi, bagian kita buka dulu ikatannya, bagian belakang ikatan dibuka, selanjutnya pegang bahu kiri dengan tangan kanan, bahu kanan dengan tangan kiri, tarik. Kemudian bagian dalam, tetap di bagian dalam, diputar. Kemudian handskun tidak boleh terlepas. Masih residen, diotermi ini adalah sesuatu yang sangat canggih ya. Itu tahun 90-an. Kalau sekarang itu sudah hal yang biasa kita pergunakan. Oke, slide. Baju operasi ya, gowning ya, yang tidak ya, mempergunakan gowning dengan mempergunakan handskun secara tertutup. Yang hobi saja. Sebalik. Ini lebih praktis lagi. Oke, jadi kita mau pakai yang mana? Mau ini dulu atau ini dulu? Kalau yang ini hati-hati terbalik, ya, karena maju aja. Ini terbalik, muter aja. Ya, seharusnya. Iya. Ya, jadi kita pegang dulu. Yang pertama adalah pegang ininya. Ini. Kemudian begini, ya. Terus jatuhkan. Kemudian tangannya masuk. Ini tangan ini nggak boleh keluar, nggak boleh begini. Nah, ini masih begini. Kemudian kita lihat dulu tangannya kiri kanan, kanan dengan kanan, kiri dengan kiri. Ya, ini lihat. Ya, kalau begini, mana? Kering, kiri. Kalau kiri dengan kiri, ini kemana? Ini adalah jatuh ke kiri. Ini pegang bagian bawahnya. Kita lihat, ya, pegang bagian bawahnya. Kemudian kita diputar, masuk. Ya, jadi yang
kiri, kanan, kemudian yang kanan, gerak. Yang kanan posisi tangan seperti ini. Yang benar ya. Yang benar ya. Begini. Pegang begini. Kemudian pegang. Kemudian putar. Ya, jadi ini namanya metode berbalik, kiri ke kiri, kanan ke kanan. Ini yang dipegang. Nggak usah dipakein sih kamu. Ini apa namanya metodenya? Hah? Kalau yang kita biasa tuh terbuka, lurus, gitu. Terus. Itu pakai tower. Tapi dia terus. Ya, itu Pegang ini ya, pegang dalam. Tuh kan? Yang dalamnya. jadi kalau Jadi prinsipnya itu apa namanya? Ya. Yang bersih ini pegang yang bersih. bersih Bersih, kotor-kotor. Jadi jangan yang bersih itu pegang untuk bagian kulit. Posisi dulu belum ya untuk turis sekarang menggunakan bantal ya, jadi ngebornya lebih enak, terus asisten lebih nyaman ya kalau lebih tinggi. Terus kalau misalnya mau menggunakan sian tidak terhalang oleh kaki yang satunya ya. Nah, posisinya terus kita positioning ya, prone atau lateral decubitus ya, kemudian baru di scrubbing ya, bisa dengan safflon, bisa dengan itu yang penggosok sabun betadine juga bisa ya, chlorhexidine ya. Nah, kemudian jangan lupa yang biasanya sering lupa mencukur bulu pasien ya, jadi meningkatkan risiko infeksi bulunya terlalu banyak pasiennya ya. Kemudian pemasangan tourniquet, mungkin beberapa operasi tidak menggunakan tourniquet ya, karena kita membutuhkan evaluasi apakah ini bleeding atau tidak ya. Ya, mulai videonya juga. Ya, jadi dari draping itu bermacam-macam ya. Yang penting intinya sama, sterilitas ya. Ada beberapa variasi. Ya. Ini saya beri dua contoh ya. Yang pertama ini yang buat tangan ya, pakai manekin. Ya. Nah ini yang di sini sering kurang ya. Bisa menggunakan underpad, perlak atau plastik ya, supaya nggak tembus air. Nah ini yang kurang di sini. Ya, jadi biasanya basah, padahal bawaannya ini adalah on ya. Pas waktu irigasi malah tumpah banyak ke gaun, terus nempel ke ruang operasinya ya. Kita pegang-pegang pula meja operasi yang basah itu, terus megang. Nah ini tekniknya berbeda-beda. Kalau yang ini mereka langsung dilakukan pemasangan duklem ya. Kemudian ini layer pertama yang atas ya, yang bawah ada 3 layer, yang atas baru 1 layer ya. Ya. Tempelannya ke sini melingkar lagi. Nah, ini layer keempat bagian bawah ya, layer keempat bagian bawah.
ditempel menyilang lagi ke proksimal ya. Nah, kalau untuk ini dia memakai stockinette ya, stockinette steril, terus nah dia menyarankan untuk ganti handscoon ya. Kemudian dikasih plastik supaya nggak basah ya. Ya, kan kita mau operasi lutut, nah yang tidak kita operasi ya dipersempit lapang operasinya. Oke. Ya. Nah ini layar terakhir. Ya, layar terakhir atas sama bawah sekalian karena ini berlubang. Ya. Nah, di bawah 5 layer, di atas 2 layer. Oke. Baru kalau untuk yang ini gambarnya misalnya baju saya di atas lutut kependekan gini ya. Ya, biasanya tambah gue kecil ya, gue kecil. Nah, misalnya dokter Ramadan steril ya, on ya misalnya. Nah, asistennya di belakang, ya nggak apa-apa. Asistennya di belakang membantu, ya. Jadi saya cuma megang sampai sini, yang dari satu lagi. Ini, satu aja, satu gitu. Nah, ya, jadi misalnya bajunya kita dapatnya pendek ya tambah satu dup untuk memperpanjang di bawah lutut ya. Dan kita tuh selalu di atas perut ya, di atas puster ya, jangan di bawah puster. Jadi jangan kayak gini kalau operasi, posisinya harus di atas ini ya. Terus sini, terus kalau sudah ada steril kita tangannya di atas meja ya, jangan kemana-mana ya. Nah terus misalnya ini tidak bolong ya. Yang pertama itu ditekuk yang atas ini, ya, atas ini ditekuk 1/4 atau 1/5 ya. Si perempuan itu benar. Nah, tadi punya apa namanya? Duk, kita di mana? Yang besar satu tangan satu. Ya misalnya COVID yang steril ya, lihat kamu pakai ini pakai kasta ya, nah terus sampai pegang ini, kita main fluorid misalnya, ini COVID steril ya, jadi kayak gitu, kemudian COVID ke sana, bawa kakinya ke sana boleh, kakinya juga. Oh ya. Ya. Jadi yang pertama ini misalnya tidak bolong ya. Yang pertama itu ditekuk permukaan. Nah, salah ya. Itu besar sih. Ya, ditekuk permukaan ya. Ini misalnya tidak bolong ya. 4 atau 5. Nah, jadi plastik steril atau perlak atau underpants steril itu ditaruh di sini, lapisan ini ya, lapisan di antara dua dup berikutnya ya. Jadi misalnya untuk kecil aja. Ya, misalnya ini adalah underpants steril ya, underpants steril atau plastik atau perlak steril ya. Nah ditaruh di antara ini ya. Nah, jadi ini gunanya ditekuk supaya kita tidak memegangnya lagi ya. Kita megang dari sini ya. Jadi tidak boleh dipegang lagi ya. Kita bebas megang ini karena kita nggak menyentuh pasir sama sekali ya. Nah ini underpants steril, kemudian dup besar lagi. Kalau kita nggak steril. Iya, makanya basah itu sering basah meja itu ngeri juga kan. Ya, terus kemudian nah, yang besar ya?
Yang benar sekarang bolong nggak? Itu, ini besar. Habis ya, besar. Ada lagi nih. Ini warna ini, satu lagi nih. Ini besar bolong. Besar bolong. Itu bolong. Nah, kemudian yang kedua yang besar. Ya, dimasukkan sedikit aja. Dimasukkan sedikit. Nah, ini jangan taruh dulu ya. Fungsinya nanti kan waktu mengikat, memutar ke atas, ini kan naik, pasti naik nanti. Jadi taruh di bawah dulu ya. Kemudian baru segitiga. Kecil. Ya. Tambah dulu. Ya, sekarang. Ya, kita misalnya udah stereo semua ya. Obet. Kemudian untuk yang besar lagi, yang bolong tadi lagi. Ini ya. Ini bulunya masih ada. Bisa buat takter ya. Nah ini buat atas ya, buat atas. Oke, ini anestesi di sini. Ya. Kalau anestesi di plester ke temifus, nah itu guna temifus. Nah jadi nggak ngintip, pasiennya nggak ngintip jadi ya. Tuh ya. Nah kemudian asisten tadi, awet angkat kakinya biar gimana? Kakinya, nah kita memutar ini ya. Dua klem, 4 ya. Satu lagi. Ini misalnya tidak bolong ya. Jadi ada 2 teknik ya. Ada Ya, jadi kalau tadi Pak Linda bilang ada faktor kimia, enggak. Baiknya jari-jarinya ditutup. Ya, belum ada attachment ini sebagusnya ditutup dulu kayak gitu. Diberikan ini dulu ditutup dulu ya. baru handscone yang kedua baru dipakai ya. Di double handscone gitu ya. Gitu ya. Oke. Ya, coffee break ya, jam coffee break. Sudah selesai. Terima kasih. Dr. Hendy. Kali ini saya akan memberikan mungkin kuliah ya, karena ini judulnya ya, presiden kalau menanya di tengah-tengah lecture langsung nanya. Ini adalah prinsip dari instrumen handling, ya, suatu instrumen harus aman, sudah pasti digunakan, dan harus efektif, ya. Dia tidak menimbulkan kerusakan dan harus enak dipegang, ya, kita nyaman untuk memegang suatu instrumen, dan juga kita harus mencegah gerakan-gerakan yang tidak perlu dari instrumen handling. Like, itu secara garis besar banyak sekali instrumen, tapi intinya ada 2. Yang pertama adalah fungsi dari instrumen untuk melakukan modify atau memperlakukan sesuatu, baik menggunting, menyayat, ya, jaringan biologis. Dan yang kedua adalah instrumen itu digunakan untuk memberikan akses, ya, atau memberikan exposure yang jelas sebagai kita supaya kita dapat melakukan kegiatan pembedahan pasti dengan baik. Jadi yang beberapa instrumen yang digunakan untuk dipakai klep aja, klep dicelupin ke betadin, habis itu digambarin, itu juga cukup. Ya, kalau spidol lebih bagus lagi. Ya, dan biasakan lakukan cross hatch. Ini, ya, ini kebetulan pakai offset. Ya, kalau nggak pakai offset juga nggak apa-apa. Kita bikin cross hatch seperti ini. Ya, sebagai patokan kita pada saat menutup insisi kita. Slide.
Itu lagi. Nah, ini adalah kita harus menjaga bahwa blade-nya itu harus tetap tegak lurus. Ini kulit harus perpendikular, jangan miring, jangan seperti ini. Ya, sudutnya bisa macam-macam, tapi ini harus perpendikular, harus tegak lurus gitu. Dengan itu tadi. Ya kalau perpendikular nanti bisa nggak bagus di kulit, nanti pas nutup jelek. Kalau jelek nutupnya keloid ya. Ya, walaupun ada dermatik segala macam, tapi sebaiknya kita sebagai sarjana yang baik harus perpendikular. Ya, jangan miring-miring. Ya, yang kedua adalah itu tadi lakukan tension ya dengan dengan tangan kiri kita, kalau kita tidak kidal dijembrengin gitu ya, supaya ada tension, supaya garisnya bagus. Komplikasi donor site-nya harus dijaga, jangan sampai infeksi donornya, sayang ya. Ada graft loss, hiperpigmentasi, hitam dia, nggak masalah ya. Slide. Konklusinya adalah anestesi adalah prosedur yang paling yang sangat penting lah untuk kita mengcover luka ya, tapi harus dilakukan secara meticulous dari jauh anatomi, struktur, gimana tekniknya ya. Slide. Dan yang nggak kalah penting lagi adalah post operatifnya tadi. Slide. Sorry. Suaranya nggak bisa ya? Udah nggak apa-apa. Terus dimajuin aja dikit. Pressure corrections, nah let's start. Tadi lakukan itu, yang tangan kiri tractions, dijembrengin, nah itu, ya lakukan itu. Nah karena panjang, kita nggak mungkin bikin satu sayatan full, jadi sedikit-sedikit pindah lagi, sedikit-sedikit pindah lagi. Nah, itu tadi, nah itu cara penggunaan itu thumb forceps tadi, tembok. Ya, handle lebih panjang dibandingkan dengan blade-nya. Itu adalah gunting untuk dissection yang melengkung. Ya, kita sebagian besar memang lebih enak yang melengkung. Next lagi, mensentuh. Oke, nah lihat arahnya. Arahnya dia menggunakan dengan teknik approximasi. Oke, ini sampai lapisan berikutnya. Lapisan, terus lagi. Lanjut lagi. Baik. Nah itu biasanya biar nggak repot minta alat, itu thumb retraktornya thumb maju lagi. Itu tadi strukturnya, ini halus. Nah itu dengan menggunakan gunting kita juga bisa melakukan diseksi secara tumpul ya. Nah kalau ada strukturnya, nah ini sudah sampai ya, tetap harus meticulous. Sudah masuk fascia bisa diinsisi. Ya, video berikutnya. Ini saya rasa udah cukup. Next video ya, arteri tadi coba. Perawat instrumen kita nggak tahu cara adjustnya. Ya, kita harus bisa ya. Yang diputar itu di ujung-ujungnya. Kalau HMI ini diputar, ini sama diputar. Dan harus sama muternya. Berapa kali klik, ada skalanya, ini harus sama. Kalau nggak sama ntar dia lebar sebelah. Miring jadinya. Sebagian tipis, sebagian tebal. Jadi harus sama. Ya, terus majuin. Nah itu tutup. Nah terus dikunci dulu biasanya. Nah kunci, baru diputar yang di ujung-ujungnya. Nah itu. Ujungnya itu yang diputar, kiri kanan harus sama. Tapi setelah beberapa lama nggak tercapai juga. Fungsi dari nerve-nya nggak tercapai. Dibuka lagi, epineuriumnya kesambung, tapi vasikolnya nggak ketemu. Itu bisa juga hal seperti itu. Jadi kalaupun kena sedikit perineurium yang melapisi vasikol nggak masalah, nggak apa-apa. Ya, bahkan ada surgeon yang mengikutkan perineurium, jadi nggak hanya epineurium aja. Ya, itu lebih memungkinkan untuk aproksimasi dua vasikol proximal distal bisa ketemu. Ya, lakukan ini. Ya, biasanya kalau di daerah upper arm, ekstremitas superior kita pakai maksimal 60, lebih kecil lebih bagus. Ya, lakukan penjahitan di 4 tempat aja cukup. Jadi ini nggak gemeter sama sekali, bagus. Oke, nah itu tadi selalu berusaha untuk dialasi.
ya supaya jelas kita. Oke. Jadi jangan terlalu rapat juga, karena kalau rapat nanti jadi kayak gini dia, nggak bagus juga, hambatan juga, bisa neuroma nanti. Kalau terlalu rapat nanti dia jadi ketemu seperti ini. Dan lakukan penjahitan. Berapa jauh kita lakukan jahit dari sini ke Iris itu kurang lebih 2 kali dari tebalnya dinding si epineuriumnya. Misalnya tebal epineuriumnya segini, ya jaraknya ya segini, 2 kali tebalnya. Kan kita bingung nempatin nusuk jarumnya di sebelah mana nih, lebih panjang kah, apa lebih pendek, mepet sama edge-nya di sisinya, lalu diambil epidermis dan seluruh lapisan dermis. Ini AFTSG. Nah, terus oke. Lanjut lagi, terus lagi, ya. Memang beladi ya, tapi nggak apa-apa. Oke, terus lagi. Lanjutin lagi. Terus sampai detach. Terus, nah setelah itu lakukan kauterisasi dan langsung jahit primer. Ya, ini kelebihannya bahwa kita langsung melakukan tindakan definitif untuk donornya. Terus lanjut lagi. Nah, langsung jahit primernya. Terus, nah itu pakai stapler lebih enak lagi. Terus lanjut lagi dikit lagi. Skin graft ya. Can occur due to trauma, infection, or surgery syndrome, which will require fasciectomy. Fasciectomy Maju lagi. skin graft. Ini dimaju agak banyak aja. Terus lagi. Ya, memperluas permukaan graftnya. Yang kedua untuk membiarkan hematom yang besar. Ya, jadi ada 2 keuntungan kita pakai meshing ini. Ya, karena kalau ada hematom, maka nggak rantek dia, nggak akan ke permukaan granulasi. Jadi untuk mengeluarkan hematom, jadi meshing ini perlu sekali. Terus next lagi. Terus, nah itu tadi. Nah, bisa kita lakukan dilatasi secara mekanik di sodok pakai smooth forceps. Ya, hati-hati tapi, ya karena itu bisa merusak intima. Ya, kalau kita harus hati-hati. Nah, ini adventisianya di trimming, ya, supaya memberikan gambaran lebih bagus lagi. Ya, karena kadang kita jahitnya adventisianya biasa kita pakai, oh ini 4 juga. 4 ya, jadi jam 12, jam 6, jam 3, jam 9. Nah, ini juga bisa diantaranya kita berikan jahitan. Kalau kita lebih enak. Kalau kita biasanya jam 12, jam 6, jam 39. Nah, baru nanti dibuka. Kalau memang ada bocor, dijahit di situ. Gitu, nggak seperti ini. Ini speknya. Ini satu sisi. Oh, klapnya digituin tadi. Berarti dia tangan cek dulu dong, langsung terapi semua baru ya bisa gitu. Ini tadi, nah itu benangnya harus. Kalau pembuluh darah di manusia lebih nggak setransparan ini ya, kita lebih tebal. Atas perhatiannya, terima kasih. Nanti akan dilanjutkan, katanya nanti ada product presentation dari dermatom ya. Jadi setelah azan akan diperlihatkan dari Pak Tony. Ya, jadi memang dermatom itu banyak kelebihannya, tapi memang betul yang disampaikan nggak semua rumah sakit itu ada. Jadi dengan Hambi juga harus bisa itu. Kita punya dua-duanya, Eskulap ada Hambi dan juga ada elektrik dermatom. Ini elektrik dermatom kita di Ambulan 4. Next dok. Body. Yang pertama endoprotesis dan osteosinesis, ini yang besok akan kita lakukan untuk hands-on. Kemudian kita juga ada portfolio di BTKP ya untuk sternotomi, untuk membuka sternum. Dan yang terakhir ini yang akan kita diskusikan
yaitu untuk plastik and reconstructive surgery ya, Akulan 4 dermatom. Dan ini juga mempunyai beberapa fitur yang tadi sudah disampaikan Dr. Wirya. Salah satunya adalah, nah ini adalah beberapa teknologi yang kita di Eskulap kita sebutnya AC motor system konsep. Jadi motor system kita itu sudah tidak menggunakan lagi. Kemudian aksesorisnya yang pertama ini adalah meshing ya, mesher. Jadi desain kita juga sudah kita lengkapi dengan mesher. Untuk baterai, salah satu keunggulan kita adalah ketika ada kerusakan di baterai, dokter tidak perlu beli baru, jadi cukup kita ganti selnya aja, itu cukup murah. Ya, terakhir tentunya kita punya Eskulap Academy yang continuous terus melakukan pelatihan ya untuk medical edukasionalnya. Jadi ini tadi yang ini flap, ini wakmo dan motor kita bisa di dismantling, jadi flat rod, bisa dibersihin, bisa dicuci bersih setelah digunakan. Lagi bagaimana kalau kulit yang kita ambil itu melebihi dari skin carrier kita dan membutuhkan 2 skin carrier. Kita ada lengkap untuk skin care-nya dari 1:1,5 sampai 1:6 tergantung dari practice dokter. Ini contoh output measuringnya. Seperti itu. Ini video yang matom dan kita bawa unit demonya dok. Jadi kalau mau lihat atau mau nyoba besok bisa dilakukan. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan lagi ke Dr. Hendy. Pada pagi hari ini sudah selesai. Mari kita akan lakukan untuk isoma. Makan siang juga. Nanti setelah itu baru kita lanjutkan dengan product presentation dari Wound Care nanti dengan Mas Aldi. Terus nanti dan dilanjutkan lagi dengan presentasi dari dokter di tempat acara buat praktek. Jadi ini adalah ultrasound assisted wound debris demam. Oke, sebenarnya sih Sonoka ini bukan produk asli dari Ibron Group, jadi kita kerjasama dengan Soring. Oke, jadi ya seperti kita sudah bahas ya di sesi sebelumnya mengenai wound debris demam. Jadi memang pada kasus-kasus tertentu, baik kasus kronik ataupun kasus-kasus luka akut pun datar dan lebar gitu ya. Kemudian untuk yang spatula shape, nah ketika sonotron tadi bergerak ke belakang, dia akan menghasilkan bubble atau buih-buih yang bagaimana cara penggunaannya ataupun tips-tipsnya dalam penggunaan powernya di 40%, kemudian bisa diatur sesuai kebutuhan sesuai dengan tipe luka yang di treatment. Kemudian dengan pasien yang mempunyai low pain tolerance, ya biasanya dibutuhkan anestesi lokal ya sekitar 30-45 menit sebelum dilakukan debris demam menggunakan Sonoka. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan mengenai wound care dan debris demam. Praktikum bagaimana cara melakukan debris demam. Oke, diabetic foot.
kita bagi gradingnya, ya. Ini awal. Nah, kemudian panjang kali lebar kali dalamnya luka tersebut. Ya, biasanya kalau ada luka yang, jadi kita harus yakin bisa, apalagi yang terinfeksi. Oke, kemudian selanjutnya adalah dari bagian tengah ke kita bersihkan. Kalau masih terdapat infeksi, maka kita lakukan re-debridement. Oke, sekian, terima kasih. Acara terakhir yang akan lalu akan kita lanjutkan dengan praktek di ruang praktek di sebelah. Mungkin setelah ini kita akan berpindah tempat, dan ini sekalian sebagai acara terakhir pada sesi hari ini. Digunakan untuk debridement, jadi untuk menghilangkan jaringan nekrotik menggunakan ultrasound. Ya. Ini adalah generatornya, dan ini sonotrode atau handpiece-nya. Ini ada 3 jenis. Cuman saya ini bawa yang spatula. Ya. Jadi seperti yang saya tadi sampaikan bahwa prinsip kerjanya adalah si sonotrode ini akan beroscilasi 25.000 per second, gitu ya. Jadi ia akan menghasilkan gelembung, ya, ketika kita putar menghasilkan gelembung, dan gelembung yang dihasilkan akan pecah lagi karena osilasinya tadi, sehingga dia akan menggerus jaringan nekrotiknya saja, tapi dia tidak akan menggerus jaringan yang normal. Jadi ini ilustrasinya, jeruk ini adalah jaringan nekrotiknya adalah yang berwarna putih. Ya, ini adalah jaringan nekrotiknya adalah yang putih. Ya, nanti yang hilang hanya putihnya, tapi kulit ini tetap utuh. Pertama kita harus isi dulu, tube-nya ini, selangnya, supaya terisi dengan larutan irigasinya. Ini saya menggunakan Rontosa. Jadi kita ada betain dan polidisalin. Jadi tinggal dipencet bagian fill ini, dia keluar. Ini belum saya buka. Ya, dia akan keluar. Nah, berarti artinya dia udah terisi. Nah, kita bisa mulai. Jadi seperti tadi sampaikan, awalnya kita setting di 40% powernya. Ya, caranya adalah kita injak pedalnya, dan posisi tipsnya dia harus nempel, ya, hampir nempel ya, jadi ya, sedekat mungkin dengan permukaan muka. Dia akan mengeluarkan bunyi ini. Jadi kita harus selalu bergerak. Kita lihat nanti perbandingannya di sini ya. Yang putih-putihnya banyak, kita akan coba lakukan debridement. Jadi harus selalu bergerak seperti ini. Kalau dia tetap di satu titik, dia panas. Oke. Ini kalau kita lihat lapisan putihnya hilang, tapi permukaan dari jeruknya dia tidak pecah, karena dia hanya spesifik akan menghilangkan jaringan yang mati. Ya. Seperti itu. Jadi lebih simple. Jadi kalau orang bilang sambil merem bisa gitu, kalau karena sangat simple. Nah, karena dia menghasilkan aerosol ini ya, makanya kita disarankan untuk tadi ruangannya gampang dibersihkan gitu ya, dan make sure pasiennya tidak kena COVID. Harus vaksin dulu karena ada kemarin kejadian saya dia
APD pasti lengkap dan make sure pasiennya tidak kena COVID. Jadi permukaannya akan seperti ini, ya. Lapisan putihnya akan hilang, tapi permukaan jeruk atau kulit ari dari jeruknya tetap utuh, tidak ada luka. Ya, kalau dicoba di kulit sakit nggak? Ini nggak sakit. Kalau kita bergerak terus ini dia nggak sakit. Tapi mungkin akan beda antara orang yang satu dengan yang lain, tergantung dari apa ya level nyerinya gitu ya. Dari sini nggak apa, paling jadi agak merah putih. Nanti kalau jaringan mati maka dia tidak akan jadi luka lah seperti itu. Oke, kemudian ada yang mau coba ya harus prontosan. Kami menyarankan prontosan karena dari beberapa percobaan kan memang ada juga yang nyoba dengan salin ya atau NaCl gitu ya. Hasilnya beda, akan lebih bersih menggunakan prontosan. Karena di prontosan itu mengandung vitamin dia sejenis kayak surfaktan. Jadi dia lebih cepat memecahkan jaringan-jaringan yang sudah itu. Sama membuat alatnya juga tidak cepat rusak ya, karena kalau menggunakan NaCl kan dia korosif ya dan ada bekas-bekas garamnya biasanya kalau dipakai dalam jangka waktu yang lama. Ya, karena dia juga sekaligus sebagai antiseptik karena ada poliheksarin dan menghilangkan bau juga untuk luka-luka kronis gitu. Oke, ada yang mau mencoba? Silakan. Ya, silakan. Jadi bisa dibuka. Ya, pakai. Jadi alat ini juga di sterilisasinya bisa menggunakan stick maupun pakai epilin boxer. Ini seolah-olah lukanya, jadi tinggal dikasih jaringan elektroniknya putih-putih. Iya, dideketin, sambil diputar. Masih belum dibuka, ini kan tutup ini lagi. Besar sedekat mungkin dengan permukaan kurang dekat ya, tapi dia putih-putih dulu. Nah, kayak nempel di sini ya pas yang nantikan ini kita sakit biar sama orang cocok ya kan sirupnya ada di tempat ini Sophie ada itu gue pengen mungkin sampai dia dia harus gerak ekstrim ini kan ada bagian yang muter ya gerak terlalu gerak konsentrasi aja presiden pengen endorse ya ya kan, jadi lapisan putihnya hilang tapi ininya tetap tidak nggak ini ya robek ya. Ya, mungkin dia spesifik menghilangkan jaringan mikrofibnya. Ayo yang lain coba. Coba di kulit kalau di kulit lagi dirawat. Perawatan aja. Kalau satu Oke, kita akan melakukan debri demam ya. Pertama adalah kita harus dari bagian tengah ke bagian pinggir. Jangan
ke sini, tetapi harus keluar. Ya seharusnya itu pakai hemostatic leg. Ya. Sebelum kita irigasi dengan cairan, kita keluarkan dulu. Kemudian baru kita irigasi. Tetap dari bagian tengah ke bagian pinggir. Kasih dua. Oke, jadi kita teruskan sampai bersih. Dan jangan disemprot kuat-kuat ya. Ini cukup diteteskan saja. Oke, kalau kita rasa sudah bersih, maka kita lihat jaringan nekrosisnya. Kalau ada jaringan nekrosis, maka kita buang. Contohnya ini jaringan nekrosis, kita buang. Terus kita buang sampai jaringan yang sehat. Jadi jangan takut membuang jaringan. Kemudian kita bilas lagi. Sudah bisa kita lihat jaringannya sudah mulai bersih. Sudah mulai bersih. Kemudian kalau ototnya juga mengalami kerusakan, maka kontraktilitinya juga akan berkurang. Oleh karena itu harus kita buang. Ya. Oke, kita tutup. Selanjutnya setelah ditutup ini dibalut, kemudian observasi 24 jam. Kalau tidak terjadi infeksi, maka kita pertahankan dengan dressing ini. Tetapi kalau terjadi infeksi setelah 24 jam, maka kita harus lakukan re-bagging. Oke, sekian, silakan dikerjakan.